Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di era revolusi industri 4.0 ini, bisnis digital sudah mulai berkembang pesat, ada di mana-mana. Dan untuk menjalankan bisnis digital ini, kita juga memerlukan internet atau perangkat-perangkat IT untuk menjalankannya kan. Nah, kita juga membutuhkan orang-orang yang lebih mengerti tentang internet ataupun di bidang IT. Nah, kebetulan di daerah saya terdapat usaha ataupun perusahaan yaitu PT Mitra Media Sarana yang bergerak dalam bidang IT. PT Mitra Media Sarana ini adalah usaha dalam bidang jasa yang bergerak sebagai konsultan, development, dan kontraktor dari bidang IT ini. Nah, sekarang saya akan melaksanakan wawancara dengan Direktur PT Mitra Media Sarana, yaitu Mas Muhammad Nur Hasan. Yuk simak wawancaranya. Saya di sini akan melakukan wawancara dengan Direktur PT Mitra Media Sarana, PT yang bergerak dalam konsultan, development, dan kontraktor IT di berbagai daerah sekarang ini. Sekarang saya bersama dengan Mas Hasan. Assalamualaikum Mas. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, Alhamdulillah. Saya di sini akan memberikan beberapa pertanyaan tentang PT Mitra Media Sarana yang sedang Anda jalankan saat ini. Yang pertama, awal mula ada kepikiran untuk mendirikan PT Mitra Media Sarana ini karena apa nih? Jadi awalnya ya bermula dari beberapa teman yang memang bertugas atau bekerja di suatu instansi pemerintahan atau instansi pendidikan, sekolahan misalnya. Mereka mengeluh bahwa untuk menerapkan sistem IT yang kompleks di masing-masing instansinya itu agak kesulitan ya, karena memang pemahaman tentang dunia IT yang memang belum sepenuhnya mereka kuasai. Jadi saya berinisiatif untuk membuat sebuah instansi juga yang bisa menghandle atau bisa juga sebagai istilahnya yang menangani lah, yang menangani tentang masalah IT tersebut, gitu Mbak. Jadi berawal dari itu ya, dari teman-teman juga yang ingin mendirikan iya. lebih baik ya. Untuk yang kedua, motivasi terbesar Anda menjalankan usaha dari PT Mitra Media Sarana ini apa, Mas? Ya, motivasi terbesarnya yaitu membantu mereka yang awam tentang dunia teknologi dan menerapkan sistem IT-nya di berbagai platform dunia pendidikan misalnya atau dunia perkantoran gitu. Jadi saya ingin mereka itu paham dan bisa menerapkan, apalagi di era 4.0 ini ya. Jadi harus dituntut semuanya itu serba digital ya, serba digital. Jadi saya tergerak ke situ. Baik. Kemudian ke pertanyaan ketiga, ya. Berapa rata-rata omset yang Anda dapat selama sebulan ini dalam menjalankan PT Mitra Media Sarana? Kalau omset itu relatif ya, relatif karena kita itu by proyek. Jadi ketika kita dapat misalnya ada klien yang konsultasi kemudian mengimplementasikan saran dari kita, itu memang ya kalau tergantung skupnya juga. Jadi artinya kapasitas, kemudian misalnya ada kantor yang kecil ya, jadi ya omsetnya juga kecil. Jadi disesuaikan dengan jumlah disesuaikan dengan skop atau berapa banyak, berapa lebar gitu. Jadi relatif sekali untuk omset itu. Per proyek ya, kalau proyek pemerintahan ya juga. Tapi kalau tergantung klien kita yang konsultasi dan mengimplementasikan. Jadi ada juga yang hanya konsultasi aja, jadi
mereka konsultasi tentang bagaimana penerapan IT di kantor-kantornya mungkin atau di instansi-instansinya, tapi tidak menerapkan sepenuhnya. Misalnya kita tawarkan bagaimana kalau kita garap infrastrukturnya dan sebagainya itu, jadi mereka hanya konsultasi aja. Itu ya beda-beda tarifnya gitu. Iya, baik. Kemudian yang selanjutnya, berapa modal awal yang diperlukan untuk mendirikan Modal awal yang ya relatif juga. Jadi kita hanya kan jasa ya Pak ya, jasa konsultan. Jadi kalau jasa itu ya kita apa ya, mendirikan kantor, terus kemudian ada tenaga-tenaga yang memang kompeten di bidangnya itu kita ambil, kemudian ya hanya itu, jadi tenaga dan modal untuk perkantoran itu tadi ya sekitar ya 150 juta lah. Cukup Lah banyak ya. ya, cukup banyak. Kemudian selanjutnya ada tantangan terbesar yang Mas hadapi selama menjalankan PT Mitra Media Sarana ini. Ya, tantangannya yang apa ya, yang terbesar mungkin karena dari sisi klien yang apa ya, istilahnya yang mempercayakan apa instalasi atau apa yang apa itu ya, jadi kadang mereka itu maunya kan hanya pengetahuan misalnya jadi aja gitu. Jadi ketika kita menggarap sebuah instansi dengan sistem IT yang kita terapkan, mereka itu tidak paham sepenuhnya. Jadi kadang kita yang kerepotan gitu loh. Jadi mereka tidak memperhatikan bagaimana sistem itu berjalan dari A sampai Z. Jadi tahu-tahunya juga hasilnya aja. Jadi mereka itu kadang-kadang kita harus memberikan learning, memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa seperti ini. Itu susah juga karena mereka juga tidak sepenuhnya paham tentang dunia IT. Kemudian cara Anda untuk menangani tantangan itu? Ya, kalau kita ada yang maksudnya ada karyawan yang memang tugasnya untuk memberikan edukasi kepada klien-klien kita yang merasa kesulitan ataupun yang membutuhkan apa istilahnya ilmu lah untuk bisa diketahui tentang sistem yang kita jual di kita jual di instansi mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam menjalankan usaha web ini kan mesti masih ada beberapa karyawan ya menjalankannya. Kan kadang setiap karyawan itu memiliki pendapat masing-masing untuk menanggulangi sebuah permasalahan pastinya. Terus bagaimana cara Anda untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang karyawan ini? Nah ini yang susah juga. Jadi kadang-kadang mereka itu ya ini ada miskomunikasi lah, Jadi memang saya ini ada istilahnya yang saya karyawan bagian-bagiannya sudah ada sendiri, di bagian lapangan ada sendiri, bagian teknis ada, kemudian di bagian gangguan juga ada. Jadi dari ketiganya ini kadang-kadang tidak selalu siap. Misalnya saya butuh tim teknis untuk menangani masalah yang ada di bayan sini misalnya, padahal mereka ada di daerah lain misalnya, sedang menangani di daerah lain. Otomatis saya menggunakan menggunakan karyawan saya yang ada di bidang lapangan misalnya. Jadi itu kan yang menjadi susahnya kan itu, ketika orang lapangan diturunkan untuk permasalahan teknis, nanti terjadi ya nggak selesai, pekerjaannya nggak selesai. Jadi ya mungkin harus kita pandu. Jadi ada orang yang harus memonitor dari teknis, dari sisi dari kantor gitu. Terus apakah ada keluhan dari konsumen selama menjalankan keluhan? Ya, keluhan itu ya cukup banyak.
ya itu tadi karena apa ya istilahnya itu tadi itu mereka kan tidak paham sepenuhnya tentang dunia IT tadi. Jadi memang harus ketika hanya gini ada masalah yang cukup menurut saya ya semua itu bisa dilakukan oleh semua orang, tapi karena ketidaktahuan jadi ya kadang-kadang ya harus apa istilahnya ya misalnya kalau nggak tahu juga ya harus didatangi sudah gitu. Misalnya adaptor lepas itu kan kalau dilihat secara fisik kan bisa semua orang tinggal nancep aja kan bisa, tapi ada juga yang memang wah ini kok mati padahal hanya adaptor. Itu permasalahan-permasalahan yang apa istilahnya sering terjadi. Jadi tergantung itu bagaimana konsumen menangani. Ya, karena mereka kan ya itu tadi Mbak, jadi nggak semuanya paham, nggak semuanya mengerti. Jadi kita itu sebenarnya juga memberikan edukasi, tapi ya kadang-kadang apa istilahnya ya lupa. Jadi ya memperhatikan. Selanjutnya kalau pertanyaan yang terakhir ya Mas, di era revolusi industri 4.0 ini kan banyak hal digital yang mulai menjamurkan di mana-mana, dan banyak usaha-usaha digital juga yang sudah mulai berdiri. Iya, startup. Iya, bagaimana cara Anda untuk tetap menjalankan usaha di tingkat persaingan usaha yang sangat ketat ini? Ya untuk masalah persaingan memang sangat ketat sekali. Jadi kita mensiasatinya hanya ini Pak, tentang pelayanan kita yang kita maksimalkan. Jadi pelanggan dan klien-klien kita itu yang sudah berkomitmen dengan kita, ya kita jaga mereka dengan istilahnya ya pelayanan yang terbaik lah, pelayanan yang terbaik. Dan kemudian ketika ada update dari dunia IT sendiri, kita juga mengimplementasikan kepada mereka. Jadi nggak melulu misalnya ada klien yang mempercayakan aplikasinya kepada kita, jadi kita tuh harus setiap kali ada perbaikan bug misalnya, kemudian update itu selalu kita utamakan begitu. Jadi mereka istilahnya kalau ada kesalahan itu dibuat minim. Menaikkan kualitas. Ya, kualitas dan pelayanan. Terima kasih atas waktunya Mas, mohon maaf mengganggu waktunya. Kalau gitu sekian dari saya, Maria Fauzia. Semoga bisa diambil manfaat dari video wawancara kali ini. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ama. Bagaimana nih wawancara tadi? Menarik bukan? Nah, sekarang kita akan mereview tentang manajemen kelompok dan juga manajemen pemasaran dari PT Mitra Media Sarana. Sekarang kita akan membahas tentang manajemen kelompok dari PT Mitra Media Sarana terlebih dahulu. Manajemen kelompok merupakan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi kelompok agar mampu memanfaatkan potensi sumber daya sendiri untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, di PT Mitra Media Sarana ini karyawan sudah dibagi menjadi 3 tim. Yang pertama ada tim teknis, yang kedua tim gabungan, dan yang ketiga adalah tim lapangan. Nah, di antara 3 tim ini terkadang ada kendalanya, seperti salah satu tim ada yang tidak siap. Pada hari itu harus ada tim lain yang menanganinya. Contohnya seperti ketika tim teknis sedang menangani permasalahan di daerah lain dan terjadi permasalahan lainnya di daerah lain juga yang harus segera ditangani. PT Mitra Media Sarana akan mengerahkan tim yang siap. Contohnya, tim lapangan akan dikerahkan untuk memperbaiki permasalahan di daerah tersebut. Nah, kemudian tim lapangan akan dipantau dan dipandu dari kantor. Karena ketidaksesuaian
bidangnya, seperti contohnya pekerjaan tim teknis yang dikerjakan oleh tim lapangan, maka akan ada beberapa dampak seperti cenderung lambatnya pekerjaan, atau bahkan tidak segera selesai atau tidak selesainya pekerjaan tersebut. Nah, sekarang yang kedua kita akan mereview tentang manajemen pemasaran dari PT Mitra Media Sarana. Pengertian manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan suatu organisasi agar tercapainya tujuan organisasi tersebut secara efisien dan efektif. Nah, salah satu dari tujuan manajemen pemasaran adalah mencapai kepuasan pelanggan. Di PT Mitra Media Sarana ini, kepuasan pelanggan sangat penting untuk menjaga loyalitas pelanggan. Caranya dengan meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan kualitas pelayanan terbaiknya kepada pelanggan. Seperti ketika ada update teknologi, kemudian secara segera atau secara langsung PT Mitra Media Sarana akan segera mengimplementasikan update teknologi tersebut kepada pelanggannya. Atau contoh lainnya, ketika ada pelanggan yang menyerahkan aplikasinya kepada PT Mitra Media Sarana dan terdapat perbaikan bug serta update di dalam aplikasi tersebut, PT Mitra Media Sarana akan segera memperbaiki bug dan update dari aplikasi tersebut. Selain dari meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan pelayanan terbaiknya, PT Mitra Media Sarana juga akan meminimalisir kesalahan dari pelayanannya. Nah, sekian review dari saya, Amalia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.